sambut Ko Ridwan. Saya persilakan tempat Zoom buat Ko Ridwan yang saya cintai. Selamat pagi kepada para BP dan BE di Superjoom. Dan saya pertama kali terima kasih kepada Ko Richard dan Ci Susan yang mempunyai kaleng Superjoom. Dan kepada Ci Wanda dan Ko Lendra sebagai koordinator Superjoom. Dan kepada Tineke, host di Superjoom. Dan terakhir, saya terima kasih kepada PIC kita yang keren, OID. Nah, di Superjoom ini, kita akan sharing mengenai pajak hubungan dengan asuransi. Nah, dan juga sini kita akan sharing cara untuk prospek ke calon nasabah dan ke calon BE kita berhubungan dengan pajak. Nah, maka sekarang kita mulai sharing kita di Zoom ini. Bila ada kecepatan suara saya, tolong dikasih teguran ya. Nah, pajak ya. Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan kepada negara oleh badan hukum, yaitu PT atau CV, dan orang pribadi atau yang disingkat dengan OP. Nah, jadi kesimpulan dari atas tersebut bahwa subjek pajak itu satu, badan hukum, PT atau CV. Dua, orang pribadi atau OP. Nah, OP ini atau orang pribadi kita bagi lagi menjadi UMKM. Nah, UMKM itu ialah pengusaha online dan lain-lain. Nah, dan profesional. Nah, profesional itu sebagai dokter, notaris, dan kita agent sebagai asuransi. Atau kerennya kita sebagai planning dan financial secara asuransi. Life. Nah, setelah itu kita harus mengerti itu apa objek pajak. Nah, objek pajak yaitu PT dan CV, orang pribadi atau OP, yaitu penghasilan atau pendapatan. Nah, kalau objek kita ya sebagai agen asuransi, ya komisi, itu kita yang di objek pajak. Nah, di sini kita akan belajar pengertian mengenai PTKP dulu ya. Nah, PTKP disingkat pendapatan tidak kena pajak. Nah, di sini kita bisa baca dari itu ya, kalau K1 atau kawin dengan tanggungan 63 juta. K2 tanggungan 1-2 dengan sekian. K3 dengan tanggungan 3, 72 juta. Nah, itulah PTKP yang dikurangin dari omset bersih kita ya, sebagai komisi kita. Tanggungan kita, istri, dan maksimum anak 3. Nah, kalau yang di bawah ini, kita mempunyai suami istri gabung ya penghasilannya. Nah, itu PTKP-nya. K1 I sekian, K2 I sekian. Nah, di sini saya akan tekankan kan ya, kita kebanyakan di Allian ini, kebanyakan suami istri ya, yang bergabung penghasilannya. Nah, itulah kita pakai PTKP-nya KI dan 1. Nah, tapi dengan perkembangan pajak di Departemen Keuangan, kita harus hati-hati. Ya, di mana tahun ini akan berlaku NPWP itu sebagai KTP, NIK sebagai KTP ya, NPWP. Nah, itu sangat bahaya ya. Tinggal dia klik, pasti penghasilan kita antara suami dan istri dia tahu pasti. Maka kita dalam melaporkan SPT sebaiknya harus gabung. Kalau tidak gabung bakal ketahuan. Next. Nah, inilah tarif
PPh orang pribadi. Nah, sekarang ini yang berlaku di tahun 2021, nah kita mulai dari tarif layar pertama. 0 sampai 50 juta, kita kena 5%. 50 juta sampai 250 juta, kena 15%. 250 juta sampai 500 juta, 25%. Liwat dari 500 juta, 30%. Tapi undang-undang yang 2022 berubah semuanya menjadi 5 layer. Seperti yang teks di atas ini. 0 sampai 60 juta ya sekarang ya, 5%. 60 juta sampai 250 juta, 15%. 250 juta sampai 500 juta, 25%. 500 juta sampai 5M, 30%. 5M ke atas, 35%, jadi naik 5%. Jadi pajak itu yang harus kita tanggung ya, potong. Next. Nah, di sini saya akan pertama ya, dari segi pajak, kita untuk prospek ke calon nasabah ya, apalagi kalau kita bertemu dengan CEO atau pemilik PT atau CV. Nah, di sini saya akan terangkan PT ABC, laba rugi. Tapi ini saya bikin sesimpel mungkin ya, jadi nggak ruwet. Misalnya, penjualan 100 juta. Harga pokok penjualan 40 juta. Laba kotor menjadi 60 juta. Nah, biaya operasi. Misal gaji 5 orang ya, kita kasih contoh. Berarti 4 juta per orang. Berarti gajinya 20 juta. Lainnya 10 juta. Berarti total biaya 30 juta. Nah, laba bersih sebelum pajak berarti keuntungan laba kotor dikurang total biaya menjadi 30 juta. Laba bersih sebelum pajak. Nah, jadi tarif pajak kita PPh namanya pasal 25 untuk PT atau CV, tarifnya 22%. Dari 30 juta berarti perusahaan harus bayar 6,6 juta ke negara. Next. Nah, di sini kita akan terangkan sharing mengenai PPh 21 atau pajak karyawan ya. Misalnya, gaji yang tadi 4 juta. Nah, terus si karyawan dikasih asuransi oleh perusahaan. Sebulan sejuta preminya. Nah, premi asuransi itu merupakan objek pajak ya. Kita bisa lihat di form pasal 1721A1. Nah, jadi total yang dia terima gaji dan pas tunjangan asuransi 5 juta. Nah, biasanya untuk hitungan PPh 21 kita selalu kali 12. Menjadi 60 juta per tahun. Nah, biaya jabatan 3 juta. Tapi maksimum 6 juta. Kalau memang 3 juta ya 3 juta. Tapi kalau maksimum 7 juta ya biaya jabatan berlaku 6 juta. Nah, berarti 60 juta dikurang 3 juta menjadi 57 juta. Nah, tadi di atas kita sudah lihat kan PTKP, pendapatan tidak kena pajak, yaitu K0 di label di atas tadi 58 juta. Nah, berarti kesimpulan di sini si karyawan itu tidak bayar pajak alias nihil. Karena PTKP itu lebih besar dari penghasilan karyawan yang diterima oleh karyawan tersebut. Next. Nah, setelah si karyawan itu mendapat premi asuransi, nah, kita hitung lagi laba rugi PT ABC. Ya, seperti semula ya, penjualan 100 juta tetap. Laba kotor 40 juta. Nah, biaya. Nah, gaji yang semula 5 orang tanpa asuransi kan yang di atas kan 20 juta. Nah, karena satu karyawan dapat premi asuransi 1 juta, berarti 5 juta penambahan gajinya.
Nah, jadi totalnya 25 juta yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya lain-lain tetap 10 juta. Berarti total biaya 35 juta. Nah, laba bersih sebelum pajak 60 juta dikurang 35 juta. Berarti 25 juta. Nah, tarif pajak yang dibebankan ke perusahaan 25 juta kali 22%. Itu sudah undang-undang ya, pasal 17A1, pasal 31. Berarti 5,5 juta. Nah, next. Nah, di sini kita bisa lihat ya yang tadi ya, waktu belum ada asuransi, perusahaan kena pajak 6,6 yang harus dibayar ke negara. Nah, tapi setelah si karyawan mendapat fasilitas atau tunjangan premi asuransi 1 juta, jadi pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi 5,5 juta tarifnya. Ya, yang ini. Balik lagi. Karena apa? Ya, premi asuransi itu merupakan objek pajak. Jadi dibebankan ke pajak juga. Nah, jadi selisihnya dari 6 juta 6 sampai kurang 5,5 menjadi selisihnya 1,1 juta. Itu yang shift bagi perusahaan. Jadi premi asuransi itu bisa mengurangi biaya perusahaan dan mengurangi pajak perusahaan. Next. Jadi dari next sebelumnya. Ya. Nah, dari sini saya ambil kesimpulan ya. Nah, kita sebagai BP atau BE, kita bisa prospek ke CEO, PT, maupun CV untuk karyawannya masuk ke asuransi. Di mana kita bisa terangkan dari laba ruginya, menerangkan dia bahwa premi asuransi itu bisa mengurangi pajak. Itu dari segi pajak ya, kita bisa masuk ke CEO-nya. Nah, di awal kita masuk ini, kita bisa selanjutnya bisa ke CEO-nya. Kita tawarkan pajak, tawarkan asuransi. Nah, di sini kita harus cari celah pajaknya ya, yang saya pelajarin ya. Nah, kalau kita CV, keuntungan di badan CV atau withdraw dari yang kita ambil uangnya, itu tidak kena pajak. Nah, disitulah kita ambil celahnya. Kita tawarkan ke CEO-nya. Kebetulan dia CV ya. Kita suruh withdraw dari keuntungan CV tersebut. Nah, keuntungan CV tersebut masuk ke SPT si CEO. Nah, dari uang itu kita suruh masuk premi asuransi. Pasti tidak kena pajak. Jadi tidak dibebankan ke pajak perusahaan. Itu trik pertama ya. Gitu. Nah, atau nanti next time rencana pemerintah kemungkinan di 2022 ya, kita aminin bahwa di PT kalau ada dividen, kalau dulu kena pajak 10%. Misal perusahaan kasih dividen ke pemegang saham lah ya, itu kena 10%. Next time, kalau sudah keluar peraturan dari pemerintah atau Menteri Keuangan dengan PMK berapa, belum tahu ya, wancananya, bahwa dividen itu tidak kena pajak. Nah, disinilah kita ambil celah lagi. Kita ketemuin CEO-nya. Lu ngambil dividen, kan tidak kena pajak. Ya, lu masuk asuransi lah. Premi, misal UP Jiwa. Nah, misal kalau keluar UP Jiwa itu, di pajak tidak bayar. Tidak kena pajak. Tapi di sini saya akan ingatkan ya, kebanyakan orang pada salah pengertian. Misalnya contoh ya,
oh warisan memang secara hukum undang-undang tidak kena pajak. Tapi harus dilihat ya, apakah warisan dari orang tua itu sudah ada di SPT orang tua itu, atau dia sudah bayar pajak. Kalau dia belum bayar pajak di SPT, itu pasti kena pajak warisan kita. Berlaku normal. Begitu juga asuransi. Memang saya pernah debat, berdiskusi sama teman. Teman bilang warisan itu tidak kena pajak. Bukan asuransi, UPJW-nya manfaat asuransi tidak kena pajak. Memang secara undang-undang di SPT, form SPT di halaman 3 itu ada warisan rumah, warisan atau asuransi, manfaat asuransi UPJW tidak kena pajak. Tapi kita harus ingat, para BP atau para teman-teman, apakah di premi asuransi kita sudah dimasukkan ke dalam daftar harta kita? Misalnya, asuransi nomor sekian dari Allianz, kita hanya cukup taruh nilai tunainya aja di akhir Desember. Nah, itu kalau kita lupa, takutnya AR-nya mencari celak kita juga akhirnya. Akhirnya kita bisa kena pajak penghasilan. Next. Nah, di sini sekarang saya akan bahas lagi sharing kepada teman-teman bagaimana kita cara rekrut atau GL kepada calon BE kita. Kita kasih contoh ya. Kita sebagai agen asuransi, nah, misalnya Koko ID nih, sudah MDIT, berarti penghasilan dia 1M nih dalam setahun. Nah, rumusnya kali sebagai norma 50% dari 1M berarti 500 juta. Dipotong PTKP, kebetulan dia K0, berarti 58.500.000. Jadi penghasilan kena pajak 441.500.000. Nah, tadi di atas kita sudah ada pajak progresif ya, tarif PPH. Nah, kita hitung nih, dari 441.500.000, berapa yang dibayar? 50 juta kena 5%, berarti 2,5 juta. 200 juta kena 15%, berarti 30 juta. Nah, sisanya 191.500.000 kena 25%. Total dari penghasilan kena pajak 441.500.000, kena pajaknya 80.375.000. Itu yang dibayar ke pemerintah pajak kita. Nah, terus dari 1M itu yang kita bawa pulang cash money kita, 1M dikurang 80.375. Jadi penghasilan kita net 919.625 juta. Ya, kita anggap dia hidup Kok ID ya, saya kasih contohnya ya, 200 juta. Berarti yang kita bisa simpen dalam setahun 719 juta sekian setahun ya. Bagi 12, berarti kita bisa save money 60 juta per bulan. Nah, di sini kesimpulannya, Kok ID ini, dia nggak takut sama pajak. Itu sudah enak tidur, enak makan. Dia mau beli rumah nih, di tahun 2022, seharga 700 juta, tidak bakal akan dipanggil pajak. Atau dia mau beli BMW nih, kayak Kolendra, cicil 60 juta per bulan, nggak usah khawatir. Itu dari agen asuransi ya. Karena bayar kita udah full, jadi kita nggak usah khawatir. Karena di tahun 2022, itu kita harus hati-hati. Yang dimana NIK menjadi NPWP. Jadi segala mutasi di bank kita pasti ketahuan. Masuk keluar ketahuan. Itu harus hati-hati. Tapi kalau kita ada pendapat dari asuransi, kita udah aman, enak tidur, enak makan. Karena kita bayar full.
Apa yang kita terima, ya masuk ke rekening kita. Next. Nah, misalnya sekarang contoh UMKM ya. Biasa kan kalau anak muda kan, waktu kita prospek atau GL kan, ya kerjanya apa nih? Online. Keren kan online kan? Padahal itu dagang ya, kalau zaman dulu ya. Nah, misalnya omset dia 1M nih ya. Sama omsetnya sama yang tadi pertama sebagai agen asuransi OID 1M. Nah, diperkirakan keuntungan dari 1M dari UMKM itu dianalisa oleh pajak 20%. Nggak mungkin 50%. Pasti dihitung maksimum 25%. Berarti keuntungan dia dalam setahun 200 juta. Profitnya. Biaya hidup 140 juta. Nah, berarti dia punya income 60 juta per tahun. Dibagi 12 sama 5 juta. Nah, dari sini kita bisa lihat, apakah mereka berani? Misalnya si orang tersebut atau anak muda tersebut, calon BE kita, akan beli mobil BNW kredit dengan 50 juta atau 60 juta kayak OID. Itu bakal panggil. Pasti ketahuan. Atau dia beli rumah secara cash, pasti ketahuan. Karena kenapa? Pasti dicurigakan oleh pajak, dia ada penghasilan lain selain dari UMKM tersebut. Nah, maka kita waktu prospek ke UMKM atau calon BE kita, anak muda terutamanya ya kita JL dulu awalnya kan, JL atau JLM. Nah, setelah itu kita ke layar biru, nerangin. Nah, setelah itu kita terangin ke ini. Dan yang contoh yang di layar ini, suruh dia mikir. Nah, kalau UMKM kan biasa kan online dibilang kan, anak muda. Dia tidak berpikir, online itu nanti akan kena PPN ya, final. Tapi belum ada PMK-nya dari Sri Mulyani. 2 atau 3%. Apalagi barang itu tidak laku, diimpor. Itu merupakan harga pokok, kerugian kita. Nah, ketiga, dia import barang dari luar negeri, misal door to door. Barang itu ketangkap oleh bea cukai, bablas akhirnya. Nah, kita bisa terangkan ke calon BE kita ya. Nah, lebih baik kita menjadi agen asuransi atau planning and insurance untuk asuransi. Itulah kita bisa jelas, itulah sharing saya sampai di sini ya. Jadi cara untuk prospek ke calon nasabah dan prospek ke calon BE kita. Sekian. Kalau memang ada pertanyaan, pada waktu silakan. Tinggal di resign aja. Thank you semuanya. Thank you ya, Pak Ridwan. Nah, teman-teman ini mumpung ini waktu, ini ada cukup waktu nih. Teman-teman harus manfaatin. Kenapa? Karena kalau mengerti tentang ilmu yang Ko Ridwan ajarkan, para pengusaha itu kan pada hakikatnya takut dengan pajak, ya kan? Nah, kalau kita menguasai sedikit ilmu pajak ya, atau belajar sama Ko Ridwan juga, ini luar biasa. Mereka akan buka polis sama teman-teman gitu loh. Ya, teman-teman ada yang mau tanya nggak mengenai ini? Mungkin ada yang di chat aja ya kan. Mumpung ada konsultan pajak nomor 1 di dunia loh ini loh. Ya. Nah, jadi konsultan ini melepaskan ilmu perpajakannya untuk join division loh. Coba ada gak ya yang raise hand? Tuh ada yang pertanyaan kok? Ada pertanyaan kok. Iya. Dari Kolendra nih Ko Ridwan. Iya. Untuk laporan pajak itu asuransi itu masuknya ke bagian setara dengan cash lainnya yang dilaporkan nilai tunainya atau preminya tuh? Nilai tunai di akhir Desember. Nilai tunai di akhir Desember ya kok ya? Iya, bukan preminya ya. Oke, thank you kok. Iya. Terus ada lagi dari Pertanyaan juga dari Ko William tadi ya. Iya. Ini
Pak William tadi tanya ini loh tentang apa? Apakah PPH itu bisa di-convert ya? Itu tuh. Kalau ada yang nanya lagi tuh. Wah, banyak nanya nih. PPh 21 bisa dikonvert ke pajak PT. Iya, apakah PPH 21 bisa di-convert ke pajak PT, Kak? Kok Ridwan? Iya. Nah, PT itu kita kan ada pemegang saham, ya, ada karyawan. Nah, berarti karyawan itu kan dapat gaji kan? Nah, itu kena pasal PPh pasal 21 karyawan. Itu yang tadi saya hitung tuh, bisa gaji berapa, biaya jabatan berapa. Kalau memang penghasilan karyawan 4 juta, terus ada asuransi 1 juta, kebetulan dia K, 0, pasti tidak bayar pajak. Jadi setiap PT itu pasti ada pajak karyawan. Misalnya pemegang saham, dia sebagai direktur, kena pajak karyawan. Tapi dia sebagai komisaris, boleh tidak digaji. Kalau direktur harus. Udah. Ya. Kak Ridwan, ini banyak pertanyaan nih sebenarnya. Iya. Mesti kita sortir-sortir nih banyak nih. Melanjut ke Olendra, nilai tunai di keterangan ditulis asuransi. Nah, saya mau tanya, Corona aja, Corona dari tadi ini loh, wajahnya udah ganteng, tapi dianggurin gitu gimana sih? Saya sampai pulau isu loh, saya sampai ini Corona kok, ini orang ganteng dibiarin gitu loh. Corona, silakan Corona, tanya. Aduh, benar-benar dah. Oh ya, semua yang hadir di sini benar-benar terhibur ya dengan KOID. KOID kita kontrak setahun ya, KOID ya. Oke. Bayar pakai OVO ya. Ko Ridwan, terima kasih untuk sharingnya mengenai pajak. Nah, saya ingin bertukar pikiran juga ya. Ko Ridwan kan ini ahlinya. Tadi kan Ko Ridwan sempat sharing mengenai PT ABC itu Ko Ridwan. Ya, ada yang dia sebelumnya tidak menggunakan asuransi buat karyawannya, jadi dia kena potongan pajak, jadi dia bayar pajaknya 6,6 juta. Yang tadi Ko Ridwan sharing ke PT ABC ya. Iya. Benar ya. Nah, terus habis itu setelah dia masuk dengan asuransi, kan otomatis potongan pajaknya berkurang 1,1 juta. Jadi bayar cuma 5,5 nih, Ko Ridwan, benar ya? Betul. Nah, saya mau tanya nih, Ko Ridwan, ide ini pernah saya coba ke salah satu klien corporate, tapi belum kuat. Mungkin dengan ada Ko Ridwan, istilahnya saya bisa bertukar pendapat. Nah, istilahnya dari pendapat si pemilik perusahaannya, dia bilang, oke, jadi kalau sekarang saya nggak kasih asuransi ke perusahaan, kan saya otomatis profitnya lebih tinggi, jadi kena pajaknya lebih tinggi, betul ya? Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya sekarang dengan adanya penambahan asuransi kepada karyawan, kan pajak saya jadi berkurang, tapi profit saya juga berkurang, dia bilang. Betul. Nah, di mana kalau saya contoh dari kasusnya Ko Ridwan tadi kan profitnya turun 5 juta, potongan pajaknya turun 1,1 gitu ya. Iya. Nah, itu angle dari sisi pajak, ada yang lain nggak kok selain mengenai penurunan biaya penurunan total pajak atau beban pajak, kalau misalnya karyawan itu dikasih manfaat kesehatan? Karena kan saya juga sempat berargumen, istilahnya dengan ada asuransi kesehatan, otomatis biaya perusahaan yang tak terduga kan jadi tercover. Karena kan kan sekarang di asuransi kesehatan ada yang karyawannya kena demam berdarah mungkin kecil kalau diabsorb sendiri, tapi kalau kena serangan jantung kan otomatis biayanya lebih besar gitu ya kok ya. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi pajak, selain tadi ide yang ini dengan penurunan istilahnya profitnya, otomatis kan istilahnya pajaknya juga berkurang. Tapi dia sempat ngomong nih kok, tapi penurunan istilahnya profitnya 5 juta, tapi saya pajaknya cuma berkurang 1,1 doang nih Ronald, dia bilang begitu. Ada ide lain nggak kira-kira buat di situ? Thank you ya Ko Ridwan ya. Itu pertanyaan yang bagus, emang sangat bagus. Memang itu trouble-nya kalau CEO itu mengerti ya. Itu trouble kita. Tapi kita bisa jawab, saya selalu jawab, ya kita kan pilih pajak itu, pilih asuransi itu untuk karyawan yang setia, supaya dia betah, ya, dia betah, dia setia. Jadi apa salahnya kita kasih dia asuransi? Nah, bila ada kendala, bila ada suatu sakit, jadi kita kan sudah tercover, sudah terprotek. Ya, tinggal pilihan hati CEO-nya aja. Kalau memang kawan setia atau jujur, saya yakin dia mau kasih protek untuk karyawannya. Nah, atau juga gini, misalnya kita lihat ke perusahaan itu untuk sakit kan ada proteksinya ya. Nah, tapi suka ada corporate kan, itu kan mau nggak mau harus corporate, murah kan.
murah itu kan, itu harus biaya rawat jalan. Nah itu kan bisa mengurangi asuransi juga biaya itu. Itu kan harus yang memang dimasukkan supaya beban perusahaan nanti kalau ada kejadian sudah terprotek, mengurangi resiko mereka. Gitu aja, Corona. Thank you, Corona, pertanyaannya. Teman-teman, ada lagi Kak yang mau tanya, raise hand ya. Soalnya saya lihat yang nanya banyak, jadi saya nanti kalau saya ambil satu, yang lain dicuekin, nanti nggak ini lagi dong. Ih, yang MC-nya kok pilih kasih gitu kan ya. Nah, coba siapa lagi raise hand, ayo. Iya, Ibu Susanti deh tadi, dia udah mau nanya. Bibirnya udah getar-getar deh tadi. Nah, silakan tanya, Bu Susanti. Selamat malam, nggak boleh. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Oke. Pak Ridwan, saya mau nanya. Pertama, kalau di office di kantor itu ada keharusan pemiliknya harus bukain BPJS nggak sih ke karyawannya? Itu pertama. Terus yang kedua, yang supaya pajaknya lebih murah kan katanya masuk asuransi karyawannya. Itu maksudnya jadi kita nawarin asuransi pribadi yang UL apa nawarin asuransi yang kumpulan apa yang gimana nih kok? Soalnya maaf nih saya orang baru, BP baru. Itu aja sih ya mau ditanya itu. Soalnya kan kebanyakan kalau kita prospek kan bilangnya oh ya anak buah udah pakai BPJS. Nah itu apa keharusan dari pemerintah? Soalnya teman saya bilang harus ada BPJS. Berarti kan dia mau beliin kumpulan juga nggak bisa atau mau beliin polis pribadi juga kan dia bilang udah ada BPJS gitu. Betul, itu sih. Kita. Thank you ya. Thank you, Bapak. Thank you atas pertanyaannya Bu Susi ya. Bu Susanti, itu pertanyaan yang sangat bagus. Memang di peraturan pemerintah setiap perusahaan harus BPJS, di mana BPJS itu dipotong dari gaji kita ya. Itu dari gaji kita dipotong BPJS. Ya, memang itu suatu kendala, bukan kendala ya. BPJS bilang bagus, ya. Tapi saya biasa sini kalau dia bilang BPJS bagus, saya bilang di BPJS itu ada yang tidak di cover. Misalnya obat-obatan yang mahal gitu. Nah, disitulah kita discuss sama CEO-nya. Nah, tapi kalau untuk karyawan yang benar-benar jujur dan sudah lama dan setia, apa salahnya kita tambah ke insurance supaya dia betah, supaya dia lebih setia, gitu. Dan juga sudah terprotek ke keluarganya. Ya itu emang semua tergantung dari hati nurani si pemilik perusahaan ya, gitu. Itu sih cukup jelas. Bu Susanti cukup jelas nggak? Masih ingat Bu Susanti? Nah, kelok ya, nggak bisa buka lagi ya. Tapi jadi saya tambahin ya, saya tambahin. Saya tambahin, memang di perusahaan harus ada BPJS. Tapi kebanyakan perusahaan swasta ya, terutama perusahaan swasta yang cukup besar, pasti mereka masuk corporate juga. Karena biaya rawat jalan itu mahal. Iya. Dan kan 2022 kan katanya kelas BPJS kan kelas 1 sampai kelas 3 kan dihilangkan kan. Kan kita bisa masuk kan di sana kan. Betul. Nah, berarti kita offer ke pemiliknya itu berarti dia double insurance dong ya. Maksudnya BPJS karena keharusan kewajiban sama plus tambahan insurance pribadi ya ke karyawan ya gitu ya. Nah, kalau dia bukainnya bukan yang kumpulan nih, misalnya ada yang bosnya murah hati gitu kan, misalnya, berarti pemilik polisnya itu atas nama si bos ya, tertanggungnya si karyawan gitu ya? Itu boleh, ada kejadian begitu, ada kejadian kayak begitu, pemegang polisi perusahaan, boleh. Ya. Asal kita buat secara tertulis ajuan keahlian ya, menyatakan surat
pernyataan. Nah, tapi yang pernah saya alami itu semua tergantung dari pemiliknya ya, hati nuraninya. Saya pernah masuk 32 karyawan di PT tersebut ya, A. Pemegang polisnya memang karyawan, ya, tapi untuk pembayarannya pemegang polisnya tetap PT, pembayaran PT, tapi manfaatnya meninggal kembali ke karyawan. Oke, kok. Thank you ya, kok. Sudah Iya. jelas. Terima kasih. Ya. Nanti beres Bu Anin ya. Ini ada antrian waiting listnya, ada Pak Syakir dan Pak Ade. Nah, Ibu Anin, waktu dan tempat saya persilakan Bu Anin. Oke, terima kasih sudah unmute. Oke, terima kasih Ko Ridwan sharingnya mencerahkan banget ya, karena pajak ini terus terang saya lama di HRD, tapi topik pajak ini kayaknya nggak pernah habis-habisnya ya dibahas, ternyata bisa dilihat dari berbagai macam angle gitu. Nah, pertanyaan saya adalah jika itu menjadi tadi ya, ketika perusahaan memberikan asuransi kepada karyawan, unit link lah gitu ya, menjadi pengurang objek pajak, tetapi di sisi karyawan, apakah itu menjadi penambah income yang akhirnya menjadi penambah objek pajaknya dia? Itu aja sih kok pertanyaan saya. Betul, pertanyaan sangat bagus. Dari awal kan tadi saya sudah cerita bahwa premi asuransi itu merupakan objek pajak. Objek pajak. Berarti betul, asuransi objek pajak. Nah, dari premi objek pajak itu, tapi premi asuransi bisa mengurangi keuntungan pasal 25 itu perusahaan. Memang di sini kita harus bisa ngitung ya. Misalnya saya pernah ngadepin CEO dengan gaji waktu itu dia sekitar 100 juta lah ya, kurang lebih. Nah, akhirnya masuk asuransi 15 juta per bulan, ya. Tapi ini CEO pinter, mengerti dia hitungan. Gue kan bayar premi asuransi 15 juta. Berarti gue kena objek pajak dong. Betul, saya bilang. Berarti menambah jadi 115 juta kan, income dia, objek pajak dia. Nah, itu saya hitung. Dari dia sebelum bayar premi, berapa pajaknya. Dari setelah dia bayar premi, berapa pajaknya. Di situ dia tanya ke saya, berapa selisihnya? Saya bilang emang kalau dari selisih kita emang rugi. Saya hitung kurang lebih 10 atau 8% selisih yang kita bayar pajak ya. Nah, tapi saya bilang, tapi ini kan ada UP jiwa, ada sakit, rumah sakit, sakit kritis. Kita nyamperin proteksi dan tidak mengganggu keuangan kita. Dan perusahaan mampu bayar. Dengan selisih bayar pajak cuma 8 atau 10% di hari itu yang saya hitung ya, langsung saya hitung. Dengan UP jiwa, misalnya si CEO itu dapat UP jiwa 2M. Nah, tapi kan positifnya, manfaat UP jiwa itu diwariskan ke anak atau istri. Itu pasti bebas pajak. Makanya mereka berpikir, berarti untuk mengenai risiko. Oke, berarti menjadi si karyawan kita juga, karena ngelihatnya harus dua sisi ya. Kita kan mau si karyawannya nih, dia mau kasih kebahagiaan tadi kan untuk karyawan yang setia gitu ya. Tapi buat dia malah, loh kok jadi potongan pajakku jadi gede banget. Karena dikasih ini sama perusahaan gitu kok jadi penambah income gitu kan. Akhirnya masuk bracket yang selanjutnya nih. Yang apes kan yang bracketnya mepet-mepet ya, potongannya jadi gede gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya kok satu lagi. Kalau tadi kan nilai tunai dilaporkan di SPT ya kok ya. Nah, kalau tadi nih melanjutkan pertanyaannya Bu Susanti ya, kalau dilaporkannya nilai tunai, nah kalau unit link kan berarti si
pemegang polisnya itu perusahaan gitu ya, yang punya polisnya si perusahaan, tertanggungnya si karyawan gitu ya kok ya? Iya, iya. Nah, si karyawannya bertanggung jawab untuk naruh di SPT-nya dia nggak? Kan nilai tunainya punyanya perusahaan sebenarnya, bukan punyanya orang ini gitu. Enggak, Itu berarti, unit link itu, hmm, kalau di Alien yang saya alamin ya, pas ya, masuk karyawan, itu unit link manfaatnya ke karyawan. oh oke, oke. Berarti Jadi karyawan itu termasuk harus, pemegang polisnya, termasuk pemegang karyawan sebagai pemegang polis gitu ya. Jadi si perusahaan hanya pembayar. enggak, si PT itu pemegang polis. Oke. Tapi manfaat dari unit link itu kalau ada apa-apa, atau Mm-mm. jiwa, itu ke karyawan. Iya, tapi kan nilai tunainya, berarti nilai tunainya itu yang harus melaporkan adalah perusahaan atau si karyawan. Kan karyawan menerima, Karyawan. walaupun kalau misalnya nanti withdraw atau apa, itu bukan asetnya karyawan. Yang menjadi asetnya karyawan kan sebenarnya kalau dia dapat manfaat gitu ya, dia Iya, cairkan. betul. Tapi nilai tunainya kan sebenarnya bukan punyanya si karyawan. Atau punyanya karyawan ya? Kalau karyawan meninggal itu jadi nilai tunainya karyawan. Oke, saya udah ngerti sekarang. Oke, kok ngerti. Siap. Gitu, Thank you kok. Udah nyambung sekarang. Oke, terima kasih kok pencerahannya. Ya. Ya, thank you, sama-sama. Ya. Mantep Bu Anin. Sekarang Pak Syakir saya ini bisa Pak Syakir. Oke, sip, mantep. Ke mute lagi Pak Syakir. Coba di ini lagi. Pak Syakir, iya. Iya, udah mantap. Oke, udah. Oke, selamat pagi teman-teman. Udah ya? Udah Pak Syakir. Oke, selamat pagi Ko Ridwan, Ko Aidi, teman-teman semua. Jadi gini, menindaklanjuti tadi itu yang Ko Endra ya, tentang nilai tunai sebenarnya yang ada di SPT kita. Kalau misalnya kita itu sebagai pemegang polis keluarga kan, jadi kita semua anak-anak dan sebagainya, apakah itu kita gabungin atau enggak, Ko Ridwan? Ataukah dipisah satu-satu? Coba diulangin Pak Jakir. Oke, gini. Pertanyaannya. Ketika kita punya polis, itu kan nilai tunainya kita laporkan sebagai kas ya, kas nilai tunai. Di keterangannya itu kita harus tulis nggak asuransi, itu yang pertama. Iya. Yang keduanya, misalnya kita punya beberapa polis yang kita keluarga, anak-anak dan sebagainya, yang pemegang polisnya adalah kita. Artinya kan manfaat nilai tunainya kan ke kita kan, nanti ke rekeningnya kita gitu sebagai pemegang polis. Apakah itu kita gabungin atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Oke, itu pertanyaan sangat bagus untuk Pak Jakir. Saya jawab pertanyaan pertama. Siapa yang bilang pertanyaan? Pertama, iya. Ditulis asuransi apa, dari mana, nomor polisnya, kayak gitu Pak. Alien, nomor polisnya, nilai tunainya. Nah, yang pertanyaan kedua, pas kebetulan karena anak di bawah umur ya, jadi pemegang polis kan Pak Jakir lah gitu ya, atau kepala keluarga. Nah, berarti itu kita laporkan di SPT Pak Jakir. Oh, oke. Pak Jakir. Jadi supaya kalau ada manfaat tidak kena pajak. Iya. Oke, sip. Jadi kita gabungin aja ya, kan nggak harus satu poin gitu ya, satu nomor gitu ya. Nggak apa dipecah. Per poin, Pak. Per nomor. Oh, per nomor. Nomor asuransi. Per polis. Oh, oke. Jangan gabungan ya, per polis. Oh iya. Oke. Misalnya 10 polis ya 10 polis. Oke, siap. Kalau gitu itu yang pertama. Yang kedua, ini kita udah berapa list tuh. Anyway, alhamdulillah dari rezeki. Yang kedua adalah asuransi karyawan tadi tuh Pak. Ketika dibikinnya itu jadi personal insurance atau unit link, itu kan pemegang polisnya tetap si karyawan, penerima manfaat karyawan, tapi pembayar preminya kan perusahaan. Iya. Oke, tadi kan Anin udah nanya tentang bagaimana dari sisi karyawan dilaporin atau tidak. Nah, di sisi perusahaan itu dianggap sebagai cost juga atau enggak ya? Iya, objek pajak. Sebagai objek pajak ya, artinya mengurangi keuntungan perusahaan. Jadi di satu sisi, di sisi lain mengurangi perhitungan beban pajak terhadap perusahaan gitu ya? Iya, apalagi kalau kita yang di bawah PTKP ya, berarti 2 kali keuntungan. Iya, karena di cut 2 kali ya, kena iya. Tax gitu ya. Oke. Sip.
Ya, ya, oke. Terima kasih. Ya, setidaknya itu sebagai Sama-sama. masukan lah, sebagai masukan. Cuma memang tadi nih yang sering kita kendala tuh dengan perusahaan adalah ketika mereka sudah bayar BPJS karyawan gitu ya. Nah itu tuh cuma tinggal tekniknya tuh perlu tuh kita mungkin bahas satu waktu tertentu untuk asuransi kumpulan. Bagaimana kita menanggapi calon nasabah dari sisi perusahaan yang ketika dia sudah memiliki sudah memiliki asuransi BPJS gitu. Kadang-kadang kan jadi hambatan gitu, jadi hambatan. Iya, betul. Betul. Itu udah punya nih, nggak mau kos lagi apa segala. Walaupun kita bilang bahwa untuk karyawan loyal, untuk karyawan lama, untuk direksi, untuk apa kita pakai aja. Cuma memang sering terjadi Di lapangan ya. di lapangan sering PR-nya tuh di situ tuh yang tadi seperti Pak itu. Ridwan, Betul. Pak Ridwan, Ya. ini dari terima Richard kasih. nih, Wan ya. Untuk jawab Pak Syakir tolong jangan di unmute dulu ya, jangan di mute dulu. Ya. Nah, Pak Syakir, saya cuma mau kasih tambahan aja. Pak Syakir, contoh misalkan adalah karyawan yang bagus nih, ya. Ya. Lalu Pak Syakir mau di-hire nih sama perusahaan. Pak Syakir mau perusahaan yang BPJS aja atau perusahaan yang pakai BPJS dan Allianz? Allianz dong. Nah, betul. Jadi kalau mau retain orang-orang bagus, ya rasa-rasanya perusahaan itu akan sangat-sangat kompetitif ya kalau memang mempunyai selain BPJS juga ada asuransi yang terpercaya. Itu penting. Ya, apalagi kalau eranya sekarang ini adalah era talent. Maksudnya talent tuh kalau misalkan dia itu bagus, ya dia mau di-hire sama perusahaan, ya tapi kita hanya mau BPJS saja. Mungkin dia mau stay aja loh. Ngapain ya saya pindah ya? Iya. Nanti kalau ada apa-apa repot loh saya. Nah, apalagi kalau ditambah dengan fleksi CI lagi. Nah, kalau sampai terjadi masalah-masalah penyakit kritis, ditambah lagi. Wah, ya. Apalagi kalau sampai saya meninggal ceritanya ya, keluarga akan diberikan ya miliatan. Wah, udah deh, saya di sini aja terus dah, ya. Sampai pensiun gitu mungkin. Ya, terima kasih Pak Syakir. Silakan. Terima kasih Lanjut ya Pak Koritwan, thank you banget ya Koritwan ya. Sudah membuka mata kita nih tentang pajak ya. Terima kasih. Terima kasih Thank Pak you Richard. semuanya. Terima kasih Ko Edi. Thank you Pak Richard, Pak Jakil. Terima kasih Pak Syakir. Nah, ini seru banget untuk Pak Ade. Pak Ade adalah penanya terakhir, ya kan? Nah, Pak Ade, pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Monggo Pak Ade. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Koritwan. Jadi gini, saya ada case, tadi sebenarnya sebagian pertanyaannya kelihatannya sudah dijawab ya. Terkait untuk yang karyawan, itu berarti kan akan mengurangi pajak perusahaan. Tapi yang saya mau, yang pertama ada beberapa ya. Yang pertama terkait unit link. Apakah unit link itu jadi benefit si tertanggung ya? Itu yang pertama. Iya. Jadi punya tertanggung ya, karena gini, saya kebetulan punya nasabah yang memang dia berpikir bahwa pada suatu jadi yang diasuransikan itu adalah direksi, manajer senior dan pemegang saham gitu. Nah, tadi terkait dengan dengan yang unit link, kalau misalnya perusahaan mau cuti premi itu untuk bayar premi, itu berarti prosedurnya seperti apa? Nah, terus yang terakhir itu pertanyaannya adalah terkait dengan asuransi yang untuk sebagai pemegang saham. Itu jadi treatment benefitnya seperti apa? Mohon dijelaskan. Tadi saya agak kurang clear di area itu. Coba nasabah yang yang tertanggung sebagai pemegang saham. Nasabah sebagai pemegang saham. Karena ada pemegang saham yang di yang diasuransikan gitu. Iya, jadi istilahnya sebagai kalau istilah pajak ya karyawan juga lah ya. Iya. Karena pasal 21 nasabah itu kan sebagai pemilik perusahaan kan? Iya, betul. Karyawan kan. Nah, itu kan karena pasal 21. Nah, itu kan kita bisa ada dua case kan. Pernah saya alamin pemegang polisnya dialih tuh tetap perusahaan. Iya, betul. Itu case-nya juga seperti itu juga. Ya, tapi manfaat, yang tadi saya bilang manfaat UP Jiwa, ada apa-apa tetap lari ke karyawan. Oke, itu clear. Iya. Nah, terus terkait yang kalau unit link gimana ya yang tadi? Karena
sepengetahuan ketika saya deal dengan mereka itu adalah unit link ini kalau misalnya nanti ada nilai tunainya itu ada rencana untuk dibayar kalau sebagai pengganti pembayar premi nantinya ke depan. Itu gimana treatmentnya yang apa? Ya. Berarti kan kita mengajukan istilah cuti premi gitu ya perusahaan. Iya betul. Nah berarti cuti premi itu kan kita ada nilai unit link kan. Jadi yang dipotong tuh biaya asuransinya, cost coy dan adminnya. Itu mengurangi kita punya unit link. Ya lama-lama kan habis juga. Nah itu kita harus monitor supaya manfaat UPJW-nya atau rumah sakitnya tidak lapse. Oke, si perusahaan jadi tidak membayar premi lagi kan, boleh cuti premi. Seperti biasa kita aja asuransi pribadi ya, kita mau cuti premi bisa. Tapi kan cuti premi itu lebih bagus masuk pada tahun ke-6. Iya betul. Karena kita punya akuisisi sudah 0. Hanya dipotong biaya asuransi dan biaya admin. Coy dan coy. Nah, pada saat dia membayar dengan premi dengan unit link, berarti so-called keringanan pajak itu berarti pada saat itu berarti tidak ada ya? Karena dia tidak mengeluarkan. Oke. Tidak mengeluarkan dari kas atau bank dia. Iya. Oke. Clear. Thank you, Kak Ridwan. Thank you. Jelas sekali. Thank you, Pak. Thank you, Pak Ade. Jangan lupa transfer Shopee Pay-nya ke Pak Ridwan, yaitu tadi ada beberapa pertanyaan tuh, ya kan? Nah, sebelum saya serahkan ke Bu Tineke, teman-teman, Pak Ridwan sudah memberikan yang terbaik loh ilmu perpajakan ini, ya kan? Buat teman-teman sekalian, karena namanya para pengusaha cuma takut 2 hal. Hal pertama adalah omsetnya kalau sepi. Pusing banget bagaimana bayar pegawai, gaji pegawai. Tapi juga lucunya, kalau omsetnya naik, dia juga pusing juga bagaimana bayar pajaknya gitu. Nah, itulah yang kita Koridwan hari ini beberkan. Teman-teman, kita memberkati Koridwan, kita sama-sama mengangkat tangan kita, ya. Kita berkati ya. Terima kasih kepada Koridwan yang sudah memberikan sharing dan testimoninya. Mari teman-teman kita arahkan hati dan angkat kedua tangan kita untuk memberikan berkat dan energi positif kepada Koridwan. Bersyukur Koridwan beserta keluarga semakin diberkati dan seluruh timnya semakin tumbuh, subur dan berkembang pesat. Dan berkat yang sama pun Tuhan berikan untuk kita semua yang ada di dalam ruangan Super Zoom ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Koridwan, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan waktu dan acara kepada Ibu Tineke yang terhormat. Monggo, Bu. Terima kasih Papi Hamster, formal sekali. Oke, terima kasih ya Koridwan. Bersyukur banget ya acara ini mencerahkan sekali ya. Amin, Koridwan jadi berkat buat kita closing corporate, closing pribadi lagi ya, para GM, direktur. Lai ya. Oke teman-teman, pesan-pesan saya nih teman-teman ya. Ingat Bali, Busan, ada lagi Bajo ya sebelumnya ini habis Bali, Bajo, Busan, Spain ya. Bersyukur, angkat tangannya semua teman-teman. Dapat semua ya, kita winning together ya teman-teman ya. Winning kemenangan pribadi, kemenangan bersama adalah milik kita semua. Sampai bertemu di mana kok ID? Di Daily Booster dulu. Daily Booster. Iya. Dan sampai ketemu minggu depan topiknya hot terus untuk seperti. Bye-bye.